Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Henry Yaninyale, SE MAK sebagai dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai pertemuan pertama, yaitu audit siklus penjualan dan penagihan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Clara Siboro, dan rekan-rekan saya Leni Rajagugu, Sela Frisilia, Eka Noviana Putri, dan Ayu Mandila. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit dalam siklus penjualan dan penagihan, yaitu mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan ada 5. Yang pertama yaitu pemrosesan pesanan pelanggan. Siklus penjualan dan penagihan dimulai dengan adanya permintaan pelanggan atas barang atau jasa. Permintaan tersebut secara legal formal merupakan penawaran untuk membeli barang dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, pemberian kredit. Persetujuan atas penjualan kredit dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan atas persetujuan penjualan secara kredit. Persetujuan kredit harus diberikan sebelum dilakukan pengiriman barang. Pemberian persetujuan kredit harus dilakukan dengan otorisasi yang ketat dan kuat, karena persetujuan kredit yang lemah akan menghasilkan piutang ragu-ragu dan bahkan piutang usaha memiliki peluang lebih besar untuk tidak tertagih. Yang ketiga, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Pemberian informasi kepada pelanggan mengenai penagihan atas pembelian barang hendaknya dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Beberapa aspek penting penagihan penjualan kepada pelanggan ialah yang pertama, semua pengiriman telah ditagih dengan lengkap. Yang kedua, tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari 1 kali. Dan yang ketiga, setiap pengiriman ditagih dalam jumlah yang tepat atau akurat. Yang keempat, pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Keempat, fungsi transaksi penjualan sangat diperlukan untuk menyerahkan barang ke tangan pelanggan, menagihnya dengan benar, dan merefleksikan informasi dalam catatan akuntansi. Dan yang kelima, penghapusan piutang tak tertagih. Setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Biasanya, hal ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagihan. Selanjutnya, pemrosesan pesanan pelanggan. Yang pertama, pesanan pelanggan yaitu permintaan barang dagang yang diajukan oleh pelanggan. Yang kedua, pesanan penjualan yaitu dokumen untuk mengkomunikasikan deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait mengenai barang yang dipesan oleh pelanggan. Pemberian kredit. Persetujuan atas penjualan kredit dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan atas persetujuan penjualan secara kredit. Persetujuan kredit harus diberikan sebelum dilakukan pengiriman barang. Pemberian persetujuan kredit harus dilakukan dengan otorisasi yang ketat dan kuat, karena persetujuan kredit yang lemah akan menghasilkan piutang ragu-ragu dan bahkan piutang usaha memiliki peluang lebih besar untuk tidak tertagih. 1. Dokumen pengiriman dibuat untuk mengawali pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi barang dagang, kuantitas yang dikirimkan, dan data yang relevan lainnya. 2. Bill of lading, yaitu kontrak tertulis mengenai penerimaan dan pengiriman barang antara pembawa dan penjual. Bill of lading dikirimkan secara elektronik ketika barang telah dikirimkan, dan secara otomatis akan membuat faktur penjualan yang terkait serta ayat jurnal dalam jurnal penjualan.
Penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Pemberian informasi kepada pelanggan mengenai penagihan atas pembelian barang hendaknya dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Beberapa aspek penting penagihan penjualan kepada pelanggan ialah: 1. Semua pengiriman telah ditagih dengan lengkap atau kelengkapan atau completeness. Yang kedua, tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari satu kali atau keterjadian atau occurrence. Yang ketiga, setiap pengiriman ditagih dalam jumlah yang tepat atau keakuratan atau accuracy. Selanjutnya itu ialah pemrosesan penerimaan kas. Siklus penjualan dan penagihan dimulai dengan adanya permintaan pelanggan atas barang dan atau jasa. Permintaan tersebut secara legal formal merupakan penawaran untuk membeli barang dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Yang pertama yaitu remittance advice, yaitu dokumen yang dikirimkan kepada pelanggan dan biasanya dikembalikan kepada penjual beserta pembayaran kas. Kedua, pre-listing penerimaan, yaitu daftar yang disusun ketika kas diterima oleh seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat penjualan, piutang usaha, kas, dan yang tidak memiliki akses ke catatan akuntansi. Ketiga, memo kredit, yaitu dokumen yang mengindikasikan pengurangan diri jumlah pelanggan akibat return barang atau pengurangan harga. Keempat, journal return dan pengurangan penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat return dan pengurangan penjualan. Selanjutnya yaitu penghapusan piutang usaha tak tertagih. Formulir otorisasi piutang tak tertagih yaitu dokumen yang digunakan dalam lingkungan internal untuk menunjukkan otoritas menghapus suatu piutang usaha sebagai tak tertagih. Selanjutnya ialah dokumen terkait siklus penjualan dan penagihan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, faktur penjualan. Berisikan deskripsi mengenai data barang yang dijual, yaitu jenis barang, harga, ongkos kirim atau biaya angkut, asuransi, syarat penjualan, serta data lain yang diperlukan. Kedua, file transaksi penjualan, yaitu kumpulan file atas seluruh transaksi penjualan pada suatu periode yang telah dirangkum secara otomatis oleh komputer. Ketiga, jurnal penjualan atau listing, yaitu laporan yang dibuat dari file transaksi penjualan dengan data mengenai nama pelanggan, tanggal, jumlah, klasifikasi akun, ataupun pengelompokan transaksi berdasarkan divisi atau lini produk. Selanjutnya, file induk piutang usaha, yang berisi pencatatan mengenai penjualan individual, penerimaan kas, serta return dan diskon penjualan bagi pelanggan, serta bermanfaat untuk mempertahankan saldo akun pelanggan. Selanjutnya, neraca saldo piutang usaha, yaitu laporan mengenai daftar jumlah piutang dari setiap pelanggan pada waktu tertentu. Dan yang terakhir, laporan bulanan, yaitu salinan dari bagian file induk piutang usaha pelanggan. Dokumen ini dikirimkan melalui surat atau email kepada setiap pelanggan dengan informasi mengenai saldo awal piutang usaha, jumlah dan tanggal setiap penjualan, pembayaran kas yang diterima, memo kredit yang diterbitkan, serta saldo akhir beserta tanggal jatuh tempo. Akun yang terkait dengan siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, ada penjualan, penerimaan kas, retur penjualan, penghapusan piutang, estimasi piutang tak tertagih. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar dalam siklus penjualan dan penagihan dapat dilihat dari gambar di samping, menunjukkan bahwa kecuali penjualan tunai, setiap transaksi dan jumlah yang akan dihasilkan pada akhirnya akan dimasukkan dalam salah satu dari dua akun neraca.
yaitu akun piutang usaha atau penyisihan untuk piutang tak tertagih. Untuk mudahnya, kita mengasumsikan bahwa ada pengendalian internal yang sama baiknya untuk penjualan tunai maupun penjualan kredit. Dapat dilihat penjualan tunai terdapat penjualan tunai tunai, bisa penjualan kredit, ada piutang dagang, ada kals di bank, diskon yang diberikan, retur penjualan dan potongan penjualan, beban piutang tak tertagih, dan ada piutang dagang. Piutang dagang terdiri dari saldo awal, penjualan kredit, dan saldo akhir. Untuk penerimaan tunai, retur penjualan, dan pengembalian penghapusan piutang tertagih berkesinambungan dengan penghapusan piutang tak tertagih dalam cadangan piutang tak tertagih. Ada saldo awal, perkiraan beban piutang tak tertagih, dan saldo akhir. Selanjutnya ada SPI penjualan. Penjualan merupakan salah satu tujuan pokok bagi perusahaan yang disusun dengan sedemikian rupa sehingga dari segi kontrol internal dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempermudah dalam pertanggungjawabannya, maka setiap perusahaan atau setiap manajemennya akan membuat sistem untuk mempermudahkannya dengan 3 cara. Yang pertama, memperkirakan risiko pengendalian yang direncanakan penjualan. Auditor akan menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, mengevaluasi untung rugi pengujian atas pengendalian. Biasanya, auditor melaksanakan pengujian ekstensif atas pengendalian kunci dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan auditor mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, merancang pengujian atas pengendalian untuk transaksi penjualan. Pengujian pengendalian yang sesuai untuk pemisahan tugas biasanya terbatas pada pengamatan auditor atas aktivitas dan diskusi dengan salah satu yang terlibat merancang pengujian substantif atas transaksi penjualannya sesuai dengan standar audit SA 520, yaitu prosedur analitis oleh auditor sebagai pengujian substantif. Dalam standar akuntansi ini mengatur tanggung jawab auditor untuk melakukan prosedur analitis pada tahap akhir audit yang membantu auditor merumuskan kesimpulan keseluruhan laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metodologi yang selanjutnya yaitu nomor 4, arah pengujian. Auditor harus memahami perbedaan antara menelusuri dokumen sumber ke jurnal dan memvouching dari jurnal kembali ke dokumen sumber. Pengujian pertama adalah untuk transaksi yang dihilangkan atau untuk tujuan kelengkapan. Sementara yang kedua adalah untuk transaksi yang tidak ada atau untuk tujuan keterjadian. Yang kelima adalah penjualan dicatat dengan akurat. Pencatatan yang akurat atas transaksi penjualan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengirimkan jumlah barang yang dipesan. Kedua, menagih dengan akurat sebesar jumlah barang yang dikirim. Yang ketiga, mencatat dengan akurat jumlah yang ditagih dalam catatan akuntansi. Slide selanjutnya adalah retur dan pengurangan penjualan. Transaksi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk pengendalian salah saji pada intinya sama, seperti untuk memproses memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan, dengan dua perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah materialitas. Dalam banyak hal, retur dan pengurangan penjualan sangat tidak material, sehingga auditor dapat mengabaikannya. Perbedaan yang kedua adalah penekanan pada tujuan kejadian. Untuk retur dan pengurangan penjualan, umumnya auditor menekankan pada pengujian transaksi yang tercatat untuk mengungkapkan setiap pencurian kas dari penagihan piutang usaha yang ditutupi oleh retur atau pengurangan penjualan fiktif. Tujuan kelengkapan juga merupakan hal yang penting, terutama dalam menguji saldo akun, untuk menentukan apakah retur dan penjualan ditetapkan terlalu rendah pada akhir tahun.
Secara alami, tujuan lainnya tidak boleh diabaikan. Akan tetapi, karena tujuan dan metodologi untuk mengaudit retur dan pengurangan penjualan pada intinya sama seperti untuk penjualan, tidak dimasukkan pada studi yang mendalami mengenai hal tersebut. Jika ingin mengaudit retur dan pengurangan penjualan, harus dapat menerapkan logika yang sama untuk mendapatkan pengendalian, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi yang sesuai guna memverifikasi semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya Ayu Mandila mewakili seluruh anggota kelompok 3 mengucapkan terima kasih.